Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi secara virtual. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan sekolah kita, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir di room ini untuk mengikuti apel pagi sebagaimana hasil kesepakatan rapat kita. Kemudian yang kedua saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa sesuai dengan arahan dari Pak Kadis pada peluncuran buku digital hari Kamis yang lalu, ada beberapa hal yang ingin disampaikan untuk seluruh satuan pendidikan sebagaimana cuplikan arahan tadi bahwa sangat diharapkan pihak sekolah membuat sebuah strategi untuk memberikan penguatan kepada siswa kelas 12. Jadi strategi apa yang bisa kita lakukan nantinya bisa kita komunikasikan di room ini. Sehingga anak-anak kita di kelas 12 itu dia tidak tamat begitu saja, tapi ada sedikit penguatan dalam rangka persiapan ujian sekolah dan juga persiapan masuk perguruan tinggi. Kemudian yang kedua juga saya menyampaikan kepada kita semua, di SMK sudah ada permintaan data untuk guru. Dan kemungkinan SMA juga nanti ada permintaan data untuk guru yang siap untuk mengikuti vaksin. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah siap untuk divaksin untuk COVID-19 tentunya nanti akan didata. Kemudian yang belum juga nanti kita coba klarifikasi bagaimana persyaratan guru kita yang belum atau yang tidak sanggup untuk divaksin. Tentunya ada persyaratan-persyaratan tertentu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menyambung apa yang kita bicarakan hari Kamis yang lalu, yang terkait dengan bagaimana penanganan anak yang lambat belajar, lambat untuk connect belajar. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa yang dimaksud anak yang lambat belajar itu adalah anak yang kecepatan belajarnya sedikit lebih lambat dibanding dengan siswa yang lain. Untuk itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, sangat dibutuhkan kita sebagai guru variasi belajar. Jadi ada variasi belajar yang kita ciptakan baik itu di kelas maupun di luar kelas, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cara untuk membantu anak kita yang lambat belajar karena di dalam kelas itu tentunya kita sudah memahami klasifikasi anak. Ada anak yang cepat menerima materi, ada anak yang sedang, ada juga anak yang lambat untuk connect, Bapak dan Ibu. Cara untuk membantu anak yang lambat belajar itu ada 3 metode. Ada 2 metode yang terkait dengan guru, ada 1 metode penanganannya yang terkait dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Kita lihat metode pertama, Bapak dan Ibu. Metode pertama biasa disebut dengan mengajari anak yang lambat belajar di dalam kelas itu. Yang mencakup yang pertama Bapak dan Ibu, kita harus mengulangi tiap poin pembelajaran itu lebih sering daripada biasanya. Jadi ketika kita mengajar dan memahami dan melihat ada siswa yang
lambat untuk menerima materi kita, tentunya kita ulangi tiap poin pembelajaran itu lebih sering kepada anak yang memang lambat itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita gunakan media audiovisual. Jadi kadangkala anak yang seperti ini, daya tangkapnya itu Bapak dan Ibu lebih cepat kalau melalui indera penglihatan dibanding dengan indera pendengar. Oleh karena itu, kita rangsang dia dengan menggunakan media audiovisual. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, kita pandu siswa itu untuk mengerjakan poin pertama atau poin utama dari materi yang kita ajarkan. Bisa kita menggunakan tutor sebaya, bisa juga guru yang memandu siswa itu. Karena pasti di dalam kelas itu ada siswa yang memang mengalami kesulitan belajar, Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, kita usahakan menggunakan bantuan itu, sistem mengajar itu dengan kehidupan sehari-hari mereka. Untuk memberikan pendekatan-pendekatan yang terkait dengan kehidupannya, baik itu di rumah maupun di dalam kelas itu sendiri. Kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu, kita ajarkan nuansa atau bagaimana cara belajar dengan baik. Tentunya ini perlu demonstrasi, Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai guru tentunya perlu memberikan demonstrasi. Misalnya kita suruh membuat rangkuman, ya tentu kita membantunya. Karena anak ini butuh perhatian khusus dibanding dengan anak yang lain. Kemudian metode yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, adalah metode memfasilitasi keberhasilan siswa di ruang kelas. Jadi ini tugas kita sebagai guru, tentunya kita mencoba untuk memfasilitasi. Karena tugas kita sebagai guru di samping sebagai fasilitator, mediator, tentunya kita juga menjadi pembimbing dari anak itu. Kemudian ketika kita memfasilitasi keberhasilan siswa itu, Bapak dan Ibu, kita membuat jadwal. Kita membuat jadwal. Jadi khusus untuk anak yang terlambat menerima materi ini. Jadi kita buat jadwal, minimal jadwal yang kita lakukan itu membantu dia belajar, membantu membaca, karena terus terang Bapak dan Ibu, kadangkala kita lambat menerima sebuah pengetahuan itu disebabkan karena kita kurang membaca. Jadi kita kurang membaca. Saya yakin Bapak dan Ibu, kita saja sebagai guru Bapak dan Ibu, kalau kita ditanya tentang bagaimana kemampuan membaca kita, apakah dalam satu hari itu pernah kita membaca, pasti ada di antara kita, ada yang tidak pernah membaca dalam satu hari. Kalaupun dia membaca, palingan membaca WA. Padahal itu tidak dituntut seperti itu, Bapak dan Ibu. Semakin banyak kita membaca pengetahuan, semakin banyak kita membaca pendapat, semakin banyak kita membaca teori, maka itu akan membuka wawasan kita dan semakin pintar juga kita di dalam berargumen, semakin pintar juga kita di dalam menulis. Karena perbenaran kata itu jauh lebih bermakna, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin berkomunikasi, kalau kita ingin menulis dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa berkomunikasi dengan bagus kalau perbenaran kosakata kita itu tidak ada sama sekali, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah kita tugaskan tutor sebaya. Ini yang kami sampaikan pada hari Kamis, karena di dalam kelas itu ada yang sudah memahami, ada yang pintar, maka diupayakan Bapak dan Ibu kita minta tolong kepada siswa yang pintar itu untuk mengajari siswa yang lambat itu. Kemudian kita memberikan anak yang lambat belajar itu tugas yang lain dari yang lain, Bapak dan Ibu. Tentunya karena kita sudah mendeteksi kesulitan dari anak itu, tentunya kita bisa memberikan sesuai dengan apa yang
diinginkan anak itu. Jadi ini ada perlakuan yang khusus kepada anak itu, Bapak dan Ibu. Kemudian setiap keberhasilan dari anak yang lambat belajar ini, guru itu harus memberikan pujian supaya membangkitkan motivasi kepada dirinya. Jadi Bapak dan Ibu, diharapkan kepada kita semua, setiap ada hasil yang dibuat oleh anak yang lambat ini diupayakan memberikan pujian atau memberikan respon yang baik sehingga termotivasi untuk terus berusaha. Sebab kalau Bapak dan Ibu tidak memberikan pujian, berarti itu akan mematikan karakter dia dan mungkin tidak ada lagi usaha untuk bisa belajar lebih bagus lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang berikutnya kita bisa mengecek pemahaman saat belajar. Ini mungkin Bapak dan Ibu tidak pernah kita lakukan. Kalaupun kita mengecek sesudah kita terangkan misalnya materi Bapak dan Ibu, mungkin palingnya kita bertanya kepada siswa, apakah anak-anak sudah paham dengan ini? Materi pertama sudah dipahami atau belum? Pasti gitu yang kita lakukan. Ada trik yang bisa kita lakukan dengan bagus dan menyenangkan Bapak dan Ibu untuk mengecek seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi yang kita bawakan itu. Strategi itu Bapak dan Ibu, kita coba pakai 3 kartu. Ada kartu merah, ada kartu kuning, ada kartu hijau. Nah, bagaimana cara penggunaannya Bapak dan Ibu ketika kita mengecek pemahaman siswa setelah kita terangkan materi, maka kartu ini kita letakkan di depan anak-anak itu. Kartu merah itu artinya ketika anak itu masih bingung dengan materi yang kita bawakan. Kartu kuning itu ketika anak itu masih butuh penjelasan ulang. Kemudian kartu hijau itu ketika anak itu sudah paham apa yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, cara penggunaannya kita minta siswa untuk mengangkat atau mengambil satu kartu yang sesuai dengan pemahamannya. Jadi tidak perlu lagi ditanya apakah anak-anak sudah paham dengan materi ini, tidak perlu. Cukup diberikan kartu, 3 kartu itu kemudian disampaikan. Bagi Ananda yang sudah paham, maka Ananda angkat kartu hijau. Bagi Ananda yang masih ingin mengulang atau masih ibu atau bapak guru ulangi lagi penjelasan dari materi ini, maka Ananda angkat kartu kuning. Sedangkan bagi Ananda yang belum paham sama sekali, Ananda angkat kartu merah. Nah, ketika diangkat itu, maka bisa kita lihat berapa persentase siswa yang sudah mengangkat kartu kuning, berapa persentase yang sudah mengangkat kartu hijau, berapa persentase yang mengangkat kartu merah. Kalau ada siswa yang mengangkat kartu merah, disitulah kita sudah mendeteksi bahwa itu dibutuhkan pelayanan khusus. Karena anak itu mungkin ada kelainan Bapak dan Ibu. Tapi kalau di dalam kelas itu semuanya mengangkat kartu hijau, berarti dia sudah paham semua Bapak dan Ibu. Maka kita lanjut lagi ke tujuan pembelajaran yang berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan metode yang terkait dengan orang tua siswa? Orang tua siswa ketika dia mengetahui anaknya itu lambat di dalam menerima materi. Itu adalah metode mendukung anak. Jadi ini khusus untuk orang tua siswa. Yang pertama kita sampaikan kepada orang tua itu untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan PR-nya. Yakin di sekolah kita akan membantu siswanya itu mengerjakan anaknya itu mengerjakan PR, Bapak dan Ibu. Bahkan sekarang ini banyak orang tua yang merasa bosan anaknya itu belajar di rumah. Banyak orang tua yang mengeluh kenapa sekolah tidak dibuka, karena tidak ingin anaknya terus ada di rumah. Karena ketika ada di rumah maka banyak masalah yang dihadapi orang tua.
Tapi orang tua yang sadar terhadap pendidikan anaknya, Bapak dan Ibu, pasti setiap dia pulang sekolah anaknya, dia tanya, apakah ada PR? Bagaimana PR-nya sudah dikerja atau belum? Kemudian didampingi anaknya mengerjakan PR. Itu adalah orang tua yang peduli dengan pendidikan anaknya, Bapak dan Ibu. Tapi masih banyak orang tua kita tidak peduli dengan pendidikan anaknya. Dia hanya menggugurkan kewajibannya, dia menyekolahkan anaknya karena tidak mau menjadi repot, dia menyuruh anaknya ke sekolah karena tidak mau ada gangguan dan seterusnya. Itu yang perlu kita ubah, Bapak dan Ibu. Yang kedua, jadikan kegiatan belajar itu sebagai sebuah tradisi keluarga. Jadi Bapak dan Ibu, kita saja sebagai guru harus dijadikan kegiatan belajar itu sebagai tradisi keluarga. Artinya kita sebagai orang tua itu harus menerima dan meluangkan waktu untuk anak-anak kita di rumah. Banyak orang tua tidak ada waktunya untuk anaknya. Jangankan untuk menemani anaknya belajar, dipanggil saja ke sekolah untuk rapat, alasannya tidak ada waktu. Berarti orang tua ini betul-betul tidak peduli dengan masa depan anaknya. Karena dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada kepentingan masa depan anaknya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, sebagai orang tua kita periksa anak untuk mengetahui apakah dia mengalami disabilitas atau tidak. Kalau kita sudah diagnosa bahwa dia mengalami disabilitas belajar, berarti ada upaya untuk menyampaikan kepada pihak sekolah, sehingga pihak sekolah bisa memperlakukan khusus kepada anak seperti itu. Di sekolah kita banyak anak yang seperti ini, Bapak dan Ibu. Banyak sekali anak seperti ini. Maka dari itu, kita harus bijak sebagai guru untuk menangani anak seperti ini. Jangan kita tangani seperti anak yang normal, Bapak dan Ibu. Tapi ingat Bapak dan Ibu, biasanya anak-anak yang seperti ini jangan langsung kita vonis sebagai anak yang tidak berguna. Tapi kadangkala anak seperti ini juga punya prestasi di luar dari dugaan kita, Bapak dan Ibu. Mungkin prestasi belajarnya tidak ada, tetapi prestasi yang lain bisa dia ukir, Bapak dan Ibu. Itulah kelebihan dari anak-anak seperti ini. Maka dari itu Bapak dan Ibu, semua anak harus kita perlakukan dengan baik. Karena belum tentu yang ranking itu bisa nanti melihat kita, bisa nanti selalu menganggap kita itu adalah gurunya, dan terkadang anak yang bermasalah itulah yang duluan memiliki akhlak yang bagus ketika dia tamat dari sekolah. Banyak kenyataan yang kita lihat Bapak dan Ibu. Setelah kita ajar siswa itu, dia sudah ranking, tetapi kembali dia menggugat sekolahnya. Kembali dia tidak pernah melihat sekolahnya. Bahkan bertemu pun gurunya di luar, dia tidak menganggap itu gurunya. Karena dia mengandalkan kepintarannya Bapak dan Ibu. Bahkan dia selalu menyampaikan bahwa itu adalah bekas guru saya. Kenapa? Karena dia mengandalkan kepintarannya. Tapi orang yang setengah-setengah kepintarannya, orang yang mungkin lambat kepintarannya, dia punya akhlak yang bagus. Dari jauh dia melihat kita, dia langsung berjabat tangan dengan kita. Dia langsung menyapa kita, Bapak dan Ibu. Begitu akhlaknya, Bapak dan Ibu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kita harus selektif, kita harus senantiasa memberikan yang terbaik kepada seluruh anak-anak kita itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 7 karakter untuk mengatasi anak yang lambat. Untuk mengatasi anak yang lambat, memahami pelajaran. Jadi ada 7 cara Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita harus memahami karakteristik anak. Jadi kita sudah tahu anak itu seperti apa. Apakah dia nakal, apakah dia malas, apakah dia proaktif, hiperaktif, apakah dia itu pendiam, apakah itu dia selalu menyindir. Itu karakter-karakter itu kita pahami Bapak dan Ibu. Kadang ada anak pendiam, tetapi sekali dia bertindak luar biasa Bapak dan Ibu. Kadang ada anak malas, tapi sekali dia berbicara di
forum, luar biasa pendapatnya Bapak dan Ibu. Ini semua yang harus kita lihat karakternya. Kadang ada anak yang super aktif. Dia selalu berceloteh. Dia selalu bergerak di dalam pembelajaran. Tetapi ketika disuruh untuk berdiskusi, disuruh untuk mengeluarkan pendapat, hanya sembarang saja yang dicolotehkan, hanya sembarang saja yang disampaikan. Tidak kena dengan materi yang disampaikan itu Bapak dan Ibu. Itu semua karakter yang harus kita tahu sebagai guru Bapak dan Ibu. Yang kedua, kita menerapkan metode tertentu pada anak yang lambat belajar itu. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah kaya dengan metode pembelajaran. Bapak dan Ibu sudah memahami bagaimana metode inquiry, bagaimana metode yang lain. Sehingga Bapak dan Ibu bisa memvariasikan itu ketika kita mengajar. Yang berikutnya, kita memilihkan tempat duduk yang tepat. Jadi anak-anak yang lambat menerima materi itu karena kita tahu kondisinya Bapak dan Ibu, mungkin anak itu lambat menerima materi karena penglihatannya tidak jelas. Maka harus dipilihkan tempat duduk di depan. Karena penglihatannya tidak jelas sampai materi itu tidak bisa diterima dengan bagus. Ya, itu yang harus kita deteksi. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita harus carikan teman sebangku yang bisa menolong. Jadi misalnya kalau anak itu disabilitas, maka kita carikan tempat duduk yang temannya yang duduk di sampingnya itu yang memang betul-betul peduli dengan dia, yang bisa menolong dengan dia Bapak dan Ibu. Jangan biarkan dia duduk dengan sendirinya. Jangan biarkan dia duduk tidak ada teman. Karena pasti dia akan merasa selalu terbelakang Bapak dan Ibu. Kemudian kita memberikan tugas tambahan Ibu. Ini harus ada tugas tambahan. Tugas itu membantu perkembangan dia di dalam mengejar materi. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita harus senantiasa memperhatikan anak seperti ini. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu yang terakhir harus ada bimbingan konseling dari BK. Ini yang mungkin tidak ada di sekolah kita Bapak dan Ibu. Anak-anak yang lambat belajar seperti ini harusnya ada konseling yang diberikan oleh BK. Ada bimbingan yang khusus diberikan oleh BK. Ini yang tidak pernah ada di sekolah kita. Dan inilah yang menjadi sisi kelemahan sekolah kita Bapak dan Ibu. Jangankan itu Bapak dan Ibu, untuk bimbingan karir saja, itu tidak pernah kita lakukan, tidak pernah ada dalam sekolah kita. Anak itu sudah harus dideteksi siapa yang mau lanjut di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi mana dia mau lanjut. Bagaimana prospek masa depannya kalau perguruan tinggi itu harus diberikan bimbingan karir. Harus diberikan bimbingan seperti itu kepada anak kita di kelas 3 Bapak dan Ibu. Saat sekarang ini tidak pernah tersentuh oleh anak-anak kita seperti itu. Jangankan untuk bimbingan karir masa depannya Bapak dan Ibu, kesulitan belajarnya saja kita tidak pernah sentuh. Ini yang menjadi perhatian khusus untuk kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita senantiasa selalu menjalankan tugas dengan baik, sehingga kedepannya sekolah kita itu bisa menjadi lebih bagus lagi. Terakhir Bapak dan Ibu, saya sampaikan, kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu kondisi yang ada dengan sendirinya. Kehidupan itu sendiri adalah arah, bukan tujuan. Memahami orang lain adalah kebijaksanaan. Memahami diri sendiri adalah pencerahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.